Mari Tuhan, Kau yang bertata, Kau yang berdaulat. Ya la 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 basande. Oh la 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 base. Ya la 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 basande. Oh ya ya na na mo. Ya na 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 mo ya na 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 mo. Ya la 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 basando. Mari Tuhan, turunkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami hanya mau hadirat-Mu, kami mau Engkau, hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Ya la 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 sande. Siapkan hati kami, siapkan kami Tuhan. Shikera la 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 basande. Boneke ya la 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 la. Oh, Jesus, Jesus. Ya la 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 basande. Hanya Kau, hanya Kau. Oh la 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 basande. Ya la 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 la. Kami mau yang dari-Mu Tuhan. Biar yang ilahi itu Tuhan Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan bangkitkan haus dan lapar akan Engkau. Kiara basaka ya la 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 la. Onek kiara la 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 basaka. Onek kiara la 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 basaka ya la la la. Oh la 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 basaka. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kiara basata kaya. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Saya mau kita menyanyikan sekali lagi. Oh your presence never leave me. Biar kita minta hadirat Tuhan yang kuat. Untuk memenuhi akan hati kita dan hidup kita malam ini. Untuk kita boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jesus, Jesus. We need you more and more, more and more. Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord.
Your presence never leave me. Your presence is all that I want. I want you more and more, and more and more. More of you, more of you. Jesus, your presence. Jesus, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, you'll never leave me. You'll never forsake me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Engkau Tuhan yang setia, bahkan saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima kasih setia yang darimu, kasih agape-mu, kami terima Tuhan. Oh, your presence, your presence, your presence, Jesus, Jesus. Tanam kami di hadirat-Mu Tuhan, tanam kami di hadirat-Mu, tanam kami di hadirat-Mu, tanam kami, Jesus, Jesus. Your presence never leave me, Jesus. Ya la 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 la, Jesus. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan yang Kau contohkan kepada kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Biar malam ini Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu yang Kau sampaikan Tuhan, buat hamba-Mu boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan. Siapkan hati kami, berikan kami telinga seorang murid. Kami mau belajar apa yang menjadi kerinduan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur untuk semuanya. Semua yang siap menerima berita kebenaran, mari semuanya katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom semuanya. Senang sekali hari ini saya boleh ada di tempat ini. Hari ini temanya adalah faithfulness. Ya, saat diberikan tema ini saya merenungkan, waduh, tema yang sangat ajaib, tapi susah banget untuk dilakukan. Karena saya rasa kesetiaan itu hanya punya Tuhan. Kesetiaan yang sempurna itu hanya punya Tuhan. Kalau kita boleh dibilang hamba yang setia, itu hanya Tuhan. Perkenanannya untuk setiap kita, amin saudara. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang setia. Setia, kesetiaan adalah salah satu buah roh. Betul saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Salah satunya apa? Kesetiaan. Saat saya merenungkan kesetiaan, apakah bisa ya seseorang untuk bisa terus setia? Saya merenungkan akan firman Tuhan. Dan saya mendapatkan di depan kata setia. Itu selalu biasanya apa? Ada apa? Kasih setia.
Dan Tuhan ajarkan, tanpa kasih kita tidak akan pernah bisa melakukan yang namanya kesetiaan. Betul nggak saudara? Kalau saudara misalnya yang suami istri, kalau seorang suami tidak mengasihi akan istrinya, bisa nggak suami ini setia dengan istrinya? Coba para suami dijawab. Bisa nggak melakukan dengan kesetiaan tanpa kasih? Begitu juga sebaliknya. Dengan seorang istri, apakah bisa engkau setia dengan suamimu saat engkau tidak mempunyai yang namanya kasih atau cinta kepada suamimu? Gak bisa saudara. Kalau kita mau yang punyai roh kesetiaan, kita harus punya yang namanya kasih. Dan kasih yang sempurna itu hanya punya Tuhan. Kita mau belajar, karena apa? Karena kasih manusia itu dikatakan kasih kita ini terbatas. Kasih kita ini eros, saudara. Kasih manusia itu, kita ini gak punya kasih agape. Kita ini punyanya adalah kasih yang eros. Untuk apa? Memenuhi akan hawa nafsu dan keinginan daging kita. Saat semuanya sudah terpenuhi, kita bisa gak mengasihi lagi. Makanya susah banget untuk seseorang, apalagi suami istri, hari-hari ini saya melihat banyak sekali kegoncangan di tengah keluarga. Yang satu bicara suaminya selingkuh lah, nanti yang satu ngomong istrinya selingkuh lah. Belum genap 1 tahun sudah selingkuh ada. Belum 1 bulan udah selingkuh ada. Saudara, karena apa? Karena kasih kita ini terbatas. Kita ini gak punya yang namanya kasih agape. Padahal ini adalah buah roh yang Tuhan rindukan untuk kita miliki. Kesetiaan. Tapi di depannya kita harus punya buah roh yang lain, yaitu kasih. Ketika kita punya kasih, kita akan punya yang namanya kesetiaan. Beda dengan kasih Allah. Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita. Dan itu tidak mengharapkan seperti lagu saudara. Kasih ibu kepada beta. Hanya memberi tak harap kembali. Itu sebenarnya kasih yang sesungguhnya. Kasih agape itu hanya apa? Memberi, memberi, memberi. Gak mengharapkan kembalian saudara. Kalau kita memberikan sesuatu masih mengharapkan kembalian. Kita memberikan kasih kepada seorang. Kita pengen, aku mau mencintai, mengasihi kamu. Kenapa kamu pengen mengasihi aku? Karena aku pengen kamu cintai. Seorang remaja, seorang pria saat mendekati seorang wanita. Biasanya pengen apa sih? Memberikan bunga, memberikan apapun itu, perhatian. Pengen apa? Pengen dibalas saudara. Pengen dikasih lagi. Nah itu kasih yang bukan agape. Memberi untuk menerima. Saya punya 2 orang anak. Anak saya yang besar ini kelas 6. Dan sekarang itu anak-anak itu udah mainnya tuh handphone terus. Sampai lupa kalau ada orang di sebelahnya. Papanya sendiri dicuekin. Tapi yang namanya kalau datanya udah mulai habis. Tiba-tiba anak saya ini mendekati saya dengan suara yang lembut. Pak, kenapa? Tumben kamu mendekatin papa. Kenapa? Data Kayla habis. Minta data. Ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dideketin anaknya. Terus tiba-tiba, Pak, diambilin teh mungkin. Wah kamu baik sekali hari ini. Kenapa? Isiin pulsa dong Pak. Isiin data. Mengharapkan kembalian saudara. Mengasihi untuk mengharapkan kembalian. Itu yang namanya kanak-kanak. Tuhan rindu kita ini menjadi pribadi yang dewasa. Kasih itu penting saudara. Kalau kita nggak punya kasih,
kita tidak akan punya yang namanya roh kesetiaan. Kita mau baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Mungkin multimedia bisa ditampilkan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ini pentingnya kasih, saudara. Mau baca ya? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Berikutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi apa? Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Kita sering loh ini loh ya, berbagi kasih, kita memberikan segala sesuatu, pasar murah dan lain sebagainya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Hebat gak saudara? Di sini ada yang merelakan tubuhnya untuk dibakar untuk orang lain? Saya rasa belum ada. Tapi bahkan jika itu terjadi, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Karena apa? Inti dari semuanya itu kita harus melakukan dengan kasih. Makanya dikatakan apapun yang kamu lakukan, usahakan itu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Apa sih? Kita memberikan segalanya, kita memberikan dengan kasih. Karena kasih ini akan merubah yang namanya atmosfer yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau saudara naik mobil, naik motor, terus saudara memberikan uang kepada tukang parkir. Biasanya ngasihnya gimana? Muka aja nggak dilihat, saudara. Bahkan menggerutu. Bayar, mungkin ngasih di sini berapa ya di Bandung ya? Uang parkir 2.000 boleh? Atau 3.000? Kasih. Kasihnya dengan gerutu. Aduh, tukang parkirnya ada lagi. Coba tadi pas tukang parkirnya ke sebelah, saya harusnya cepat-cepat jalan. Ngasihnya dengan menggerutu. Saudara, saya pernah diajar hal ini. Saat itu saya ini rumah saya itu dekat rumah saya itu ada penjual jus buah, saudara. Dan saya biasanya ke tempat itu dan saya beli jus karena tukang parkirnya tahu saya ini rumahnya di sebelah. Jadi biasanya kalau saya mau ngasih uang, pertama-tama mau, saudara. Tapi akhirnya setelah sekian lama ngomong, "Oh Pak, bos gak usah. Langsung aja, jalan aja. Karena tahu rumah saya cuma sebelah." Tapi saat itu saya digerakkan oleh Roh Kudus. Kamu itu coba kasih lebih buat orang seperti ini. Kasih dengan yang dari hatimu. Saudara, tiba-tiba saya ini digerakkan untuk memberikan. Saya merogoh ada uang 10.000. Aduh, saya pengen kasih lah ke Bapak ini. "Pak, sini Pak." Dia sengaja menjauh, gak mau datang. Udah, silakan jalan. Saya kan digerakkan Roh Kudus. "Oh, Pak, sini Pak." Dia datang. "Pak, ini buat Bapak. Saya doakan Pak, biar Bapak diberkati, keluarga Bapak diberkati." Memberikan dengan kasih, dengan pengertian. Saudara, itu yang namanya atmosfer itu langsung berubah, saudara. Dari seorang bapak yang penuh pergumulan, tiba-tiba dia bisa bilang, "Aduh, terima kasih Pak, terima kasih. Aduh, baik banget Bapak ini." Langsung dia mendoakan saya, memberkati saya. Semua perkataan berkat keluar untuk memberkati saya. Saudara, saya percaya Tuhan berkata, perhatikan orang-orang miskin, beri makan. Karena apa? Saat mereka menerima akan uluran kasih kita, mereka, doa mereka itu didengarkan oleh Tuhan. Saudara percaya nggak? Saat kita memberi orang-orang seperti ini,
Tuhan melihat dan Tuhan berkenan. Doanya didengar oleh Tuhan. Saudara cuma memberi mungkin gak seberapa. Tapi saat kau memberi dengan kasih, engkau akan menerima itu. Bahkan sesuatu yang tidak engkau harapkan, engkau akan menerimanya. Nah ini saudara, kita belajar untuk memberikan semuanya itu dengan kasih. Nah saudara, saya di Sion ini pelayanan dewasa muda saudara. Ruwet saudara, permasalahannya itu aduh pusing. Yang satu belum selesai masalahnya, nanti ada pasangan yang datang tiba-tiba. Yang kita lihat baik-baik aja. Tiba-tiba datang, aduh sop gimana ini? Wah, Sofi ditelepon. Saya dengar beritanya, aduh ternyata apa? Pasangannya selingkuh lah. Pasangannya gak setia lah. Gak kelihatan. Tapi itu yang terjadi. Dan saya melihat ada sebuah keluarga yang mengalami hal ini. Saudara kalau diomong, lakinya ini nih, suaminya ini nih udah berkali-kali nyakitin. Dari awal pernikahan sudah nyakitin. Dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Sampai semua orang yang ngelihat, papa mamanya bahkan ngomong, kamu itu kok bodoh banget. Ngapain sih kamu masih kawin sama dia? Kalau jadi papa udah cerai aja, kamu cerai. Ceraiin aja, suami kayak gitu ngapain? Gak tanggung jawab. Semuanya aduh. Benar-benar semuanya mendukung. Kamu cerai aja, wis gak bisa diharapkan. Saudara kalau anaknya minta bayar uang sekolah. Waktunya bayar uang sekolah. Pak ini waktunya bayar uang sekolah. Kamu minta ke mama kamu. Saya gak ada uang. Nanti yang ada saat belum ada uang anaknya dikasih tahu kamu itu. Anak-anak loh saudara. SMA mau kuliah. Kamu itu cari uang sendiri jangan manja. Loh tugasnya anak-anak itu belajar saudara. Seharusnya itu adalah tugas orang tua untuk memberikan yang namanya uang sekolah bener. Dah minta malah dimarah-marahin kamu itu kerja makannya. Jangan manja, minta terus. Yang ada apa? Suruh minta ke mamanya lagi. Tidak ada tanggung jawabnya saudara. Tapi kalau untuk kepentingannya sendiri, dia pengen beli sesuatu. Itu bisa ada uangnya saudara. Yang saya heran, saya tanya, loh kok suami kamu bisa beli ini beli itu? Ya itu katanya gak ada buat bayar uang sekolah. Tapi untuk keinginannya sendiri terpenuhi. Istimewa ajaib. Suami yang ajaib gak saudara? Ini sampai orang tuanya ngomong kamu ngapain cerai aja. Tapi saya lihat. Walaupun dengan terseok-seok istrinya ini. Dengan kalau kita ngomong kasih pengertian dan lain sebagainya. Dia cuma ngomong. Ya gitulah. Cuman begitulah. Wes kita doain aja udahlah. Aku tak berdoa aja. Supaya aku dikuatkan. Saudara itu berlangsung puluhan tahun. Bahkan sampai saat ini. Keadaannya berubah enggak? Suaminya saat ini sudah bertobat belum? Belum bertobat. Seringkali kan gitu kan. Kalau kita doa. Tuhan tolong Tuhan ini suamiku. Ubahkan Tuhan. Ubahkan suamiku Tuhan. Supaya dia jadi imam. Jadi apa? Pengharapan sesuai pengharapan kita. Tapi kenyataannya setelah bertahun-tahun. Situasi itu gak berubah saudara. Tapi sebenarnya yang sedang dirubahkan itu siapa? Hati kita. Jangan harap di sini yang belum menikah. Pemuda-pemudi yang belum menikah. Kau ngomong aku mau menyelamatkan dia. Loh dia gak seiman. Gak apa-apa, kan saya harus jadi terang.
saya mau ambil istri dan supaya apa? Supaya dia jiwanya diselamatkan. Saudara, jangan harap banyak yang seperti itu. Bahkan saya pun dulu berpikir seperti itu. Nikah beda agama gak apa-apa? Ah gak apa-apa, kan saya nanti bisa, saya akan narik. Gak bisa, saudara. Jangan menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, gak bisa. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Saudara, ada Pak Ridwan yang sering berkhotbah di Sion. Dia selalu berbicara tentang keluarga, pemulihan keluarga. Dia mengalami hal yang sama. Dia punya istri yang sangat sulit. Karena apa? Bertolak belakang. Pak Ridwan ini orangnya ini cuek. Dia mah seniman. Mau tidur dimanapun bisa. Gak usah mandi dulu langsung tidur. Sering. Sedangkan dia dapat. Istrinya ini bersih banget. Saat menjadi suami istri. Dia tiba-tiba aduh udah capek mau tidur langsung. Papa. Mandi dulu. Cuci kaki dulu. Saudara, kalau dia habis pulang kerja. Masuk ke rumah langsung gini saudara. Masuk ke rumah. Lepas sepatu saudara. Lepas sepatu belum cuci kaki. Itu diikutin dari belakang. Dipel. Saudara. Belakangnya dipel. Dia kemana dia pergi diikutin. Dipel. Sampai kamu itu ngapain? Emangnya saya ini kuman? Sampai dia ngomong kayak gitu. Emangnya saya ini kuman? Kamu kok gitu banget? Waduh, sifatnya bertolak belakang. Sampai-sampai dia ngomong, aduh Tuhan aku gak kuat Tuhan. Suatu malam dia berdoa. Tuhan aku gak kuat Tuhan kalau gini caranya. Engkau ambil aja nyawaku. Gak kuat aku sama orang seperti ini. Gak bisa berubah. Tapi suatu saat dia sedang berdoa, istrinya sudah tidur. Roh Kudus berkata, kamu harus doain istri kamu. Aku berikan kemampuan untuk kamu boleh mengasihi dia dengan sepenuh hati. Bukan kasih karena cinta, sebenarnya enggak saudara. Cinta udah jadi sebel, kasihnya udah menjadi dingin. Tapi Tuhan berkata apa? Berkati dia. Dan saat itu dia menangis, dia berlutut, dia berdoa di depan istrinya. Bukan hidungnya ditutup saudara, doa dengan tutup hidung. Enggak saudara, dia berdoa. Tuhan terima kasih Engkau berikan istri seperti ini. Walaupun menurut aku ini enggak cocok, tapi ini adalah yang paling cocok dia ngomong. Ini adalah istri yang langka, dia ngomong gitu. Patut dilestarikan. Jarang istri seperti ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia ngomong, kalau engkau mengalami masalah yang sulit, keluargamu mengalami hal yang susah, sepertinya suami istri kok gak pernah cocok. Saudara, dia ngomong, saat kamu melewati itu seperti kita sedang lulus dari sebuah universitas terbaik. Dia ngomong, saya ini lulusan Harvard. Saudara lebih membanggakan mana? Lulusan dari Harvard atau lulusan dari universitas yang baru terdengar? Membanggakan mana? Yang Harvard. Karena apa? Sulit. Dia ngomong, Tuhan walaupun keadaan tidak berubah. Tapi engkau yang mengubahkan hatiku untuk aku boleh menerima istriku ini. Saudara, kasih itu mengalahkan segalanya. Kasih itu seperti kacamata filter saudara. Supaya kita ini bisa melihat apa yang jelek, itu enggak kita lihat. Kita cuma melihat apa yang baik dari keadaan seseorang. Supaya kita bisa mempunyai yang namanya mengasihi dengan sepenuh hati. Saat kita punya kasih yang seperti itu, kita akan mempunyai yang namanya roh kesetiaan. Amsal 20 ayat 6 berkata demikian. Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Banyak yang baik hati. Istri baik hati banyak. Suami baik hati banyak. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Saudara, kesetiaan itu langka. Kesetiaan itu susah dicari.
Makanya Tuhan rindu setiap kita ini belajar. Supaya buah roh yang namanya kesetiaan ini keluar dari hidup kita. Kita mau belajar dari Rut dan Naomi. Karena ada buah yang namanya upah kesetiaan. Rut dan Naomi saat itu dalam Rut 1 ayat 16 dan 17 itu berkata demikian, tetapi kata Rut saat dia disuruh oleh Naomi untuk udah kamu ini pulang aja ke rumahmu. Karena aku ini adalah seorang janda yang tidak punya apa-apa, tidak punya harapan. Rut dan Orpa disuruh pulang aja ke rumah kamu. Gak ada harapan, ngapain kamu ikut aku. Yang namanya Orpa saat diberikan pilihan seperti itu. Ya akhirnya pamit, oke. Naomi aku pulang dulu ya. Bener memang seperti katamu, kayaknya aku kalau ikut kamu gak ada harapan. Saya pulang aja deh, pamit. Tapi Rut saudara, beda. Dia berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini adalah sebuah keputusan untuk dia mau setia mengasihi Naomi, mertuanya. Bukan karena apapun, tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi karena dia mengasihi. Ini adalah contoh kesetiaan yang bisa kita tiru, saudara. Saat kita melihat, mungkin kita melihat akan pemimpin kita. Kita melihat siapapun bos kita di tempat kerja kita. Mungkin mereka melakukan hal yang sepertinya aduh gak adil. Ini adalah pemimpin yang tidak baik. Tapi saat engkau bekerja dan engkau mempunyai kasih. Engkau melihat dikasih filter. Kasih itu membuat filter sehingga membuat apa? Kita hanya melihat kebaikan. Oh ternyata bos saya itu melakukan hal ini karena dia sedang mengalami ini. Nanti Roh Kudus memberikan roh pengertian. Nah ini yang akan membuat kita ini bisa menerima segala sesuatu dan bisa mengikuti dengan kesetiaan. Upahnya apa sih? Upahnya yang pertama adalah ada tempat perlindungan buat orang yang setia. Saudara, di sini katakan Rut 3 ayat 1, lalu Naomi mertuanya itu berkata, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Saudara, kita tahu akhir ceritanya. Bahwa nasib Rut berubah. Bukan hanya Rut, Naomi juga berubah. Karena apa? Karena Rut mendapatkan seorang Boaz. Dan dari hidupnya dia melahirkan keturunan raja-raja. Bahkan Tuhan Yesus juga ada dalam keturunannya. Saudara, itu ada tempat perlindungan yang Tuhan sediakan. Ibu Nani beberapa waktu yang lalu mendapatkan bahwa hari-hari ini, tahun-tahun ke depan kita tidak akan mengalami hal yang lebih baik. Tapi dalam beberapa khotbahnya dia berkata, kita harus persiapan masuk ke dalam masa kesukaran, saudara. Saudara, itu gak bisa dihindarkan, saudara. Yang namanya masa kesusahan, masa kesukaran, itu gak bisa di skip, itu gak bisa. Pasti akan terjadi. Tapi di sini katakan, ada janji Tuhan. Buat orang yang setia, akan ada apa? Tempat perlindungan. Kalau engkau setia, melayani dengan setia. Melayani tempat ini, kau menjadi pelayan di tempat ini. Yang tadinya mungkin kau melakukannya, aduh capek, bosen. Doa pagi jam 5, capek. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 4, hebat banget saudara.
tempat ini luar biasa. Kita di Sion melakukan tiap hari jam 7 aja saudara. Saya waktu itu datang ke Sion, saya pindah ke Sion ini tahun 2008 saat nikah. Saudara. Dan di Sion ada yang namanya praise and worship setiap hari dilakukan jam 7 pagi. Dan saya harus ikut setiap hari jam 7. Itu yang namanya, waduh, dari yang tadinya bisa menggebu-gebu saudara. Itu ada waktunya loh saudara. Saya mengalami yang namanya flat. Aduh kok rada bosen ya. Saya nggak tahu sih, di tempat ini mungkin saya percaya tidak ada. Ada nggak? Ngacungnya dalam hati saja saudara. Yang namanya manusia itu pasti adalah sifat bosen ya. Nggak ada yang namanya gitu. Jam 7 pagi saya itu masih bisa bangun jam 6 aja. Masih enak lah bisa siap-siap. Saudara melakukannya jam 5 pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk tempat ini. Tengok kiri kanannya katakan kalian hebat, luar biasa. Ajaib. Ajaib. Aduh saudara, mungkin ada di antara kita yang mulai merasakan, kok kasih mula-mulaku kok gak ada lagi ya. Main musik rasanya kok ya gini-gini aja. Nyembah Tuhan, nari, yang tadinya baru ngangkat tangan aja saat musik baru. Adit mungkin baru main chord, waduh udah nangis, sudah merasakan hadirat Tuhan. Saya senang kalau Adit tuh main keyboard. Aliran surga menyentuh bumi. Lembut banget, aduh luar biasa. Tapi ada gak saudara? Saat saudara mendengar akan yang namanya alunan itu. Dan kau mendapati hatimu, kok gak ada hadirat Tuhan ya? Yang salah sebenarnya mana saudara? Pemain musiknya, WL-nya, penarinya, atau sebenarnya hati kita? Saya pernah merenungkan hal ini. Saat saya ada di titik, kok saya nggak ngalami apa-apa ya? Ini yang salah rasanya ini, aduh ini nggak beres nih pas ini. WL-nya nggak beres nih pas ini. Sebenarnya saat kita sedang menunjuk seseorang, itu kita sedang menghakimi. Dan jari yang lain ini harusnya menunjuk ke diri kita. Yang gak beres itu siapa? Hati kita saudara. Saat kita mengalami kasih yang mulai dingin. Saudara, ada ayatnya itu di mana ya? Bahwa pada hari-hari yang di Matius 24 ayat Matius 24 ayat 12. Ini adalah situasi akhir zaman. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudara, hari-hari terakhir, ini kasih ini akan makin dingin saudara. Kalau kita tidak pernah mengoreksi akan hati kita. Dan saat kita datang ke tempat ini kita mulai nggak merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak bisa bersaat teduh dan merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Koreksi saudara. Apakah kasih kita mulai dingin? Karena Tuhan berkata, kalau engkau bertahan sampai kesudahannya engkau akan selamat. Artinya apa? Kalau kita tidak bertahan dan kasih kita membiarkan kasih kita tetap dingin. Kita tidak akan selamat. Saudara, hari-hari ini saya mau ajak setiap kita. Ayo melakukan segala sesuatu dengan passion, dengan cinta. Dengan heart and soul seperti Ruth. Karena saat kita melakukan segalanya dengan sepenuh hati, maka kita akan menerima yang namanya tempat perlindungan.
Yang kedua saudara, kita akan dipercaya akan hal yang besar. Kita mau baca satu ayat yang terakhir ini. Matius 25 ayat 21. Maka Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, pernah enggak saudara itu merenungkan apa kesalahan dari penerima talenta, perumpamaan 5 talenta ini? Tentang talenta ini. Kenapa orang yang menerima 1 talenta, dia ini tidak bisa mengembangkan dan dia tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau menurut saya, bukan karena jumlahnya saudara. Walaupun saat itu misalnya perumpamaan itu, orang ini diberikan 10 talenta. Percayalah dia tetap akan menguburnya. Karena apa? Karena dia mempunyai mental seorang pekerja. Apa sih mental pekerja? Melakukan sesuatu karena upah. Memberi untuk menerima. Ketika kita masih punya mental orang upahan atau mental seorang pekerja, percayalah saudara, kita tidak akan punya yang namanya roh kesetiaan. Yang namanya orang upahan itu apa? Udah, yang namanya kerja dari jam berapa? 9 sampai jam 5. Teng jam 5, pulang gak? Pulang, udah. Suruh mikirin kerjaan, enak aja saya cuma dibayar sampai jam 5 ya. Gak ada itu. Suruh mikirin kerjaan sampai jam malam. Jam 8 malam suruh mikirin kerjaan, gak ada. Udah, saya kerja cuma sampai jam 5. Coba saudara, kalau kita pemilik perusahaan, saudara sampai mau tidur pun masih dipikirin gak? Kadang masih dipikirin. Karena apa? Kita yang punya. Keuntungan perusahaan itu adalah keuntungan kita. Kalau kita punya mental pekerja, hanya seorang pekerja, kita hanya akan mendapatkan upah. Tapi saat kita punya mental seorang anak yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, dan kita sudah diangkat menjadi anak kerajaan Allah. Artinya anak kerajaan Allah adalah apa? Kita adalah pewaris tahta. Dan saat kita punya mental pewaris itu, kita tidak akan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saat kita melakukan segala sesuatu, kita melayani di tempat ini, ayo besok kumpul ya, enggak jam 5 lagi, dimajuin jam 3 pagi. Kau tidak akan mengeluh saudara. Saat apa? Kita punya mental anak kerajaan Allah. Tapi kalau mental kita upahan, sekarang jam 5. Nanti ibu selfie berkata, maju ya jam 3. Wah, bu kok maju jam 3? Upah saya ditambahin dong. Lembur itu namanya. Bener gak? Saya punya pekerja, upahan. Saat dia bekerja lewat setengah jam aja saudara, ditagih saya. Bos, saya lembur nih, setengah jam, upahnya sekian. Itu mental upahan. Padahal kalau dia nggak meminta itu, saya dapat keuntungan, tak bagi lebih. Tapi karena mintanya sesuai upah, saya berikan sesuai upah. Saudara pengen dapat berkatnya sebatas upah atau sebagai pewaris saudara? Saya pengen hanya sebatas upah, angkat tangan. Yang pengen sebagai pewaris angkat tangan. Yakin? Kalau besok disuruh doa pagi jam 3 siap? Siap saudara, kok langsung melempem saudara. Jam 3 pagi langsung melempem. Pemusik siap? Saudara kita harus belajar, makanya saya ngomong dari awal.
Kesetiaan itu tidak mudah. Yang punya kesetiaan yang sempurna itu cuma Tuhan. Susah banget saudara, setia. Apalagi ngucapin janji pernikahan itu di depan hamba Tuhan dan di depan Tuhan. Saya akan setia. Saat engkau apa? Mau sakit, mau miskin. Saat engkau diberkati. Benar enggak keadaannya seperti itu? Enggak saudara, banyak keadaannya. Saat pasangannya sakit, saat pasangannya jatuh, tinggal aja. Janji di depan Tuhan. Makanya saya waktu dulu pengucapan janji pernikahan, saya mengucapkannya gak janji saudara. Bukannya gimana-gimana. Karena Tuhan yang memampukan saudara. Kalau kita janji itu kita itu bisa ingkar. Saya doanya dengan anugerah dan jaminan Tuhan. Saya akan mengasihi pasangan saya. Pada waktu apa? Semua situasi. Dengan anugerah dan jaminannya. Itu paling aman. Makanya Pak Yusak selalu ngomong apa? Paksakan rencanamu. Kalau Tuhan gak memaksa, kita gak akan bisa sampai. Susah ini saudara. Kesetiaan ini susah banget dilakukan. Ya, hanya dengan kasih. Melakukan dengan kasih. Kalau kita melakukan karena takut dengan hukuman, itu kita adalah pekerja upahan. Jangan saat disuruh doa pagi, aduh aku melakukan, kalau saya gak doa pagi, nanti saya akan dimarahin Ibu Selvi. Saya gak berani. Mungkin kalau di Bahtera, aduh saya gak berani. Kalau saya gak nari dengan segenap hati, nanti Bu Iin marah. Aduh gak berani. Nah itu melakukan untuk manusia. Hari ini rubah. Kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Maka kita akan menerima yang namanya tempat perlindungan. Kita akan menerima yang namanya dipercaya hal-hal yang besar. Mari saudara, kita tutup mata. Sebentar akan dilanjutkan oleh Sofi. Kita mau nyanyikan Selidiki Aku. Kita minta dan minta Roh Kudus untuk menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita ini masih punya yang namanya kasih mula-mula. Supaya kita bisa mempunyai kesetiaan yang Tuhan rindukan. Mari Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Never give up. Mari berjuang sampai akhir. Jesus. Kulihat Never give up. kebaikan Mari berjuang, 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 yang berjuang. tak pernah Biar Engkau dapati kami tetap setia Tuhan. berjuang
mental hanya seorang pekerja Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, saat kami melayani Engkau, kami hanya punya mental seorang upahan. Ampuni Tuhan, ubahkan cara pandang kami, biar mulai hari ini Tuhan, Engkau sadarkan kami adalah pewaris, kami adalah anak-anak kerajaan surga. Yesus Tuhan, Tuhan, sampai akhirnya berikan roh kesetiaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus telah kulihat. Seperti lagu tadi katakan, untuk menjadi setia butuh perjuangan ya. Tapi kita mau sama-sama berjuang ya untuk menjadi setia. Dan hari ini saya mau, sebenarnya apa yang Freddy katakan itu sebenarnya yang saya dapat juga. Jadi saya juga rada bingung gitu ya. Karena sebenarnya poin-poinnya mirip. Tapi ya mungkin ini dari sudut pandang yang berbeda. Jadi gini saudara, beberapa hari yang lalu saya tuh dapat pelajaran yang sangat berharga dari Tuhan tentang apa yang sebenarnya menjadi basic pengikutan kita dan pengabdian kita kepada Tuhan. Dalam bulan-bulan ini, dalam minggu-minggu ini Tuhan banyak memberitahukan kepada saya sebenarnya gini, di masa yang akan datang itu kan kesukaran akan makin bertambah. Jadi kita itu sebenarnya butuh fondasi yang kuat di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Amin. Ya. Jadi hari-hari ini nih ada dua hal yang Tuhan ajarkan di dalam hal kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Yang pertama itu Tuhan ngomong, kalau kamu mau ikut aku dengan sungguh-sungguh, dasar yang pertama itu adalah gratitude. Yaitu kamu ngikut aku karena kamu itu bersyukur karena aku gitu loh. Nah, jadi waktu ini kesetiaan kita kepada Tuhan itu sebenarnya salah satu fondasinya yang paling utama yang Tuhan mau itu adalah rasa syukur. Nah, saya waktu ini dapat pelajaran tentang gratitude ya. Dalam cara kita mengikut Tuhan tuh harusnya seperti apa. Supaya ini bisa menjadi fondasi buat setiap kita. Supaya nanti dalam masa kesulitan apapun kita gak goyah karena fondasinya kuat. Yaitu gratitude kita kepada Tuhan. Kita ngikut Tuhan bukan karena upah. Tapi kita ikut Tuhan karena rasa syukur. Nah, saya dapat pelajaran yang berharga sekali dari hal ini. Suatu hari kita semua sekeluarga pergi ke kampung halamannya Freddy. Ya, yaitu di Parakan. Parakan itu Jawa Tengah ya, dekat Temanggung sana. Nah, suatu hari karena sudah lama nggak ketemu sama mamahnya Freddy, anak saya tuh seneng ya. Anak saya tuh selalu seneng kalau ke Parakan ya. Dia ngerasa di Parakan tuh bisa kemana-mana naik dokar, naik andong gitu ya. Terus di Cirebon nggak pernah ke Alfamart, Indomaret jalan kaki. Nah kalau di sana karena desa jadi kemana-mana jalan kaki, naik andong. Nah anak saya tuh happy banget kalau di Parakan. Nah jadi tiap hari kerjanya dia tuh minta uang sama omanya, lalu belanja. Ya, belanja yang enggak sebenarnya. Ya, beli sosis di Indomaret, di Alfamart, pokoknya semua mart-mart didatengin sama dia, belanja ini itu, ya terus pulang-pulang dia ngomong ke omanya, nih aku belanja ini itu gitu, dan omanya tuh dengan senang hati memberi uang jajan harian kepada dia entah mau dipakai buat apa. Nah, tapi yang lucu adalah suatu hari saat mau pulang, omanya itu ngasih angpau ke dia. Ya. Kean, sini gitu, terus dikeluarin amplop merah.
Wah, matanya anak saya berbinar-binar karena dia sudah ngerti duit. Ya, udah kelas 1 SD. Udah ngerti duit itu bisa dipakai. Ya, bisa dipakai buat beli jajan lagi. Nah, jadi akhirnya waktu dia terima uang terus dia buka. Waduh, banyak sekali Oma. Thank you ya Oma gitu. Tiba-tiba hal yang gak disangka itu terjadi, yaitu apa? Dia naik ke kamar, dia ngambil belanjaan dia, kumpulan belanjaan dia berhari-hari. Lalu datang ke omanya, mengeluarkan 1 buah sosis dan kasih ke omanya. Oma, kenapa nih Kean maksudnya? Ini Kean mau ngasih Oma sosis. Kenapa Kean ngasih? Gak usah, Oma gak suka, gak mau. Sosisnya buat Kean aja. Enggak, harus diterima. Ini adalah kembaliannya angpau. Nah, ini lucu lagi. Ke angpau ada kembaliannya saudara. Padahal ngasih angpaunya ratusan ribu, kembaliannya sosis 1. Omanya, udah Kean gak usah. Udah buat Kean aja sosisnya. Oma juga gak makan sosis. No Oma please, diterima please. Omanya mau ngasih balik ke belanjaan, ke keranjang dia. Ditutup-tutupin keranjangnya. No Oma, ini kembaliannya angpau, sudah terima saja. Dia kayak gitu. Terus omanya, aku ngasih kode ke mertua. Gak apa-apa mah, gak apa-apa, terima aja. Gitu. Terus akhirnya ya udah ya nih Oma terima, thank you ya gitu. Dari sini saya belajar. Itu sebenarnya cara kita ngasih ke Tuhan. Tuhan tuh kasih banyak ke kita. Kadang kita ngasihnya tuh sama Tuhan tuh mungkin gak ada seperberapanya dari apa yang Tuhan kasih di hidup kita. Ya. Buat saudara yang masa sih Tuhan ngasih banyak ke saya. Udah dihitung dari oksigen aja lah. Ya kan? Dari oksigen yang tiap hari kita hirup. Dari kita masih punya makanan di meja makan. Mungkin anak kita bisa bertumbuh dengan baik. Keluarga kita masih dipeliharakan oleh Tuhan sampai saat ini. Terlalu banyak sebenarnya yang Tuhan kasih. Dan kadang kita ngasihnya tuh sama Tuhan tuh mungkin cuman kembalian dari sedikit dari apa yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan senang. Karena pemberianmu yang kecil itu, pemberian kita yang kecil itu didasari oleh gratitude. Dan bukan karena kita memancing Tuhan untuk mendapat sesuatu yang lebih besar. Ingat ini. Berapa yang Tuhan terima dari kita. Kayak si Oma ini. Yang menerima dari cucunya hanya 1 sosis. Dari ratusan ribu angpau yang dia kasih. Ratusan ribu bersama dengan uang belanjanya dia selama 3 hari yang terus menerus difoya-foyakan itu. Banyak yang dia terima. Dikembaliinnya cuma sosis. Tapi omanya seneng banget waktu terima sosis itu, ketawa-ketawa. Kenapa? Karena sosis ini adalah lambang gratitude. Ucapan, ungkapan terima kasih yang terdalam. Karena omanya sudah kasih. Dan itu yang Tuhan suka dari hidup kita. Mungkin kita ngembaliin sedikit, perpuluhan. Tapi saat kita ngembalikannya tanpa menggerutu. Saat kita mengembalikan perpuluhan itu dengan rasa cinta, dengan sukacita. Lalu hamba Tuhan ngomong ada persembahan ini. Lalu kita ngasih yang gak seberapa dengan gratitude. Tuhan katakan itulah kesetiaan. Dan itu yang sangat berbau harum di hadapan Tuhan. Tapi seringkali sayangnya kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan. Gratitude kita ini udah geser. Gesernya kemana saudara? Memberi untuk Tuhan karena kita selalu pengen dapat balikan. Lebih. Saya tanya, waktu anak saya ngasih sosis itu. Dia mancing omanya enggak maksudnya. Nih oma, cobalah tak pancing pakai sosis. Barangkali nanti angpaunya keluar lagi. Ada enggak pikiran gitu? Gak ada saudara. Dia ngasih sosis karena dia ngucap syukur omanya udah ngasih sangat lebih dari cukup. Makanya omanya tak kasih persembahan syukur berupa sosis. Dia apakah ngeluarin sosis itu karena dia ngomong tak pancing pakai sosis 1. Barangkali nanti angpaunya yang jadi cetiau. Enggak. Ya. Dia memberi karena dia bersyukur. Hari ini Tuhan ini saya enggak khotbah saudara tapi saya sharing. Tuhan katakan ayo balik. Mungkin dari kita
Tiap kali kita ngeluarin sesuatu untuk Tuhan, entah itu tenaga, entah itu waktu, entah itu uang, harta, pemberian, apapun bentuknya. Jangan-jangan kita itu motivasinya udah sering salah. Kita kasih ke Tuhan supaya aku dapat balikan yang lebih besar. Aku kasih ini, barangkali aku dapat ini. Aku kasih ini, barangkali aku dapat ini. Tuhan ngomong, itu bukan fondasi yang kuat di dalam kesetiaan kita ngikut Tuhan. Tuhan katakan, engkau mengasihi Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan karena kita bersyukur Dia sudah terlalu baik. Kita ngasih bukan supaya dapat balikan lebih banyak. Nah, mungkin ada yang saudara yang berkata, lah tapi ada juga hamba Tuhan yang sering ngomong, ayo nabur, nanti dapat 30, 60, 100, betul? Ada kan? Firmannya juga ada. Tapi Tuhan katakan, kalau misalnya ada hamba Tuhan yang ngasih firman itu karena persembahannya berupa persembahan memang Tuhan sedang suruh untuk persembahan taburan. Tapi Tuhan ngomong jangan itu dijadikan teori tiap hari tiap kamu ngasih. Nah ini perbedaannya saudara. Waktu kemarin pendeta Samson Dabas datang ke Sion. Ya. Lalu dia waktu di akhir khotbah dia berkata, saya digerakkan Tuhan untuk membuat sesuatu di tempat ini. Tuhan katakan tempat ini adalah tempat yang subur, maka saya mengundang saudara-saudara untuk siapa yang mau menabur, yang mau memberi persembahan untuk supaya benih. Nah itu lain lagi ya. Tapi Tuhan ngomong itu sekali-kali. Benih itu, taburan itu, investment itu sekali-kali. Kalau benih itu apa? Memang kita naruh karena Tuhan berjanji akan memberi kita lebih banyak dan kita seperti invest di ladang Tuhan. Benih. Tapi Tuhan ngomong ini jangan jadi kebiasaan sikap hati kita sehari-hari. Jangan sampai kita selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Itu bukan cinta. Kalau hitung-hitungan itu bukan cinta. Ya. Ada suami istri yang sering kali gini. Ayo kamu bulan ini saya ulang tahun saya kasih kamu misalnya tas merek. Lalu suatu hari istrinya memberi suaminya ulang tahun cuman bolu cake. Lalu suaminya berkata, wah kamu kurang ajar ini ya. Saya ngasih kamu puluhan juta, dikembaliinnya cuman 500.000 cuman cake. Nah itu kalau kayak gitu di dalam rumah tangga ya saudara itu namanya gak ada cinta. Hitung-hitungan, nah Tuhan ngomong kalau tiap hari di dalam pengikutan kita sama Tuhan itu hitung-hitungan itu namanya bukan cinta. Jadi kita harus rubah. Pelayan-pelayan Tuhan mari kita semua rubah. Saat engkau memberi waktumu untuk latihan musik, untuk nari, mungkin narinya juga tiap kali rutin, wah belum ada gaya baru, gayanya masih itu-itu aja. Lakukan dengan gratitude. Lakukan dengan ucapan syukur, bukan karena kita ya udahlah gua nari supaya nanti diberkati. Udahlah aku main musik supaya diberkati. Udahlah aku datanglah sebagai jemaat supaya aku diberkati. Bukan, hidup pengikutan kita sama Tuhan. Bukan karena kita mau dapat lebih lagi, no. Tapi kita bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan sudah terlalu baik dan terlalu sayang sama kita. Ya. Itulah fondasi yang kuat dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, fondasi yang kuat untuk kedepannya kita menghadapi masa kesukaran yang besar adalah cinta. Ya. Seperti yang tadi Freddy sudah katakan, kalau nggak ada cinta susah untuk setia. Ya. Suatu hari saya di taman doa di Sion. Tuhan itu menerangkan kepada saya tentang anak cinta ini saudara. Dan ini menurut saya adalah suatu pengertian yang masuk akal. Dan bisa kita mengerti, oh ini loh artinya mencintai Tuhan. Suatu hari Tuhan ngomong, nak, waktu seseorang mempersiapkan pernikahannya, apa yang paling banyak di benak dia? Kita ini kan adalah mempelai, calon mempelai. Ya. Adakah di sini yang mengalami
waktu persiapan pernikahan bertengkar terus? Atau salah gagal fokus? Mungkin ada. Ya. Dan bahkan saya dengar cerita banyak yang gagal fokus dalam mempersiapkan pernikahan. Ya. Tuhan ngomong, di dalam mempersiapkan pernikahan, itu biasanya calon mempelai wanita itu adalah orang yang ribet dan mikirin macam-macam. Ya. Dari apa saudara? Dandan, baju, dekor, konsumsi, IO. Pokoknya acara 4 jam itu dipikirinnya setahun. Dan sering kejadian yang menyedihkan adalah saat persiapan itu dilakukan, justru banyak bertengkar antara si mempelai wanita dengan mempelai pria, gak cocok. Lalu mempelai prianya ngomong, ya udah terserah kamu deh. Juga akan terjadi lagi, malah besan sama besan bertengkar. Cuman gara-gara apa? Konsumsinya mungkin gak cocok, saya gak suka catering ini. Lalu besan yang ngomong, kalau gak pakai catering ini batal saja. Wah gitu. Jadi gini, Tuhan ngomong, di dalam persiapan pernikahan anak domba, kadang pelayan-pelayan dan gereja Tuhan itu ngalamin hal yang sama. Apa? Mereka fokus gak pada cintanya, gak pada mempelai prianya, tapi mereka justru pada aksesoris-aksesorisnya. Makanya Tuhan ngomong, banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, gak masuk surga. Banyak orang yang bikin mujizat, gak masuk surga. Itu kan aneh. Kan saya mikirin Tuhan, saya akan bikin mujizat, saya akan bikin orang rebah. Kok saya gak diangkat? Karena Tuhan ngomong, jangan terjebak kehilangan cintamu sama mempelai, tapi kamu mikirin hanya aksesoris-aksesorisnya. Seperti pengantin wanita hanya mikirin dekor, mikirin dandan di mana, mikirin baju, mikirin catering. Tapi dia gak pernah tanya kepada mempelai prianya. Tidak pernah mencintai, tidak pernah menyatakan I love you. Gak pernah merasa dicintai maupun merasa mencintai. Dan pengantin prianya juga jadi kesepian saudara. Kenapa? Dalam persiapan pernikahan saya gak diajak ngomong. Ya. Pengantin wanitanya sibuk sendiri. Pertemuan IO terus. Ya. Cateringan terus. Muterin cateringan. Dandan terus ke satu mua ke mua lain. Saya gak diajak ngomong. Jangan-jangan sampai kehilangan cinta. Karena mikirin yang aksesoris-aksesoris itu. Tuhan waktu itu pernah ngomong kayak gitu di taman, saya sampai wah Tuhan iya ya. Dasar pengikutan kepada Tuhan itu sekali lagi. Gratitude dan rasa cinta itu gak boleh hilang. Karena saat rasa cinta kita hilang, yang dikatakan di 1 Korintus 13 tadi, semua sia-sia. Pelayanan kita, bangun pagi jam 5 kita, tanpa cinta kita ke Tuhan itu semua sia-sia. Karena apa? Semua karena rasa takut. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Coba ulangin sama saya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita jangan sampai mengasihi tapi karena takut. Aku mau ngasih ke Tuhan karena aku takut gak diberkati. Aku mau melayani Tuhan karena takut gak diberkati. Aku mau lakukan ini karena takut ditegur. Aku nari yang bagus kalau gak ditegur sama Cik Lala. Aku main musik yang bener lah, takut ditegur sama Adit. Aku lakukan semuanya serba karena takut. Aku ngasih perpuluhan lah. Kalau enggak nanti gak diberkati. Aku takut nanti gak diberkati. Tuhan katakan ini sudah bergeser. Kalau kita melakukan semua karena rasa takut. Karena kita gak cinta lagi. Tapi karena kita takut gak diberkati, takut ditegur, takut apa. Takut yang lain jadi dibandingin, wah kamu lebih kalah daripada si A.
melakukan lawatan ke rumah singgah. Aku akan berusaha, bukan karena cinta Tuhan, tapi karena apa? Takut nanti kalah. Nanti si A, wah rumah singgahnya udah 5, saya rumah singgahnya baru 2. Saya takut kalah. Nah itu. Saudara, sekali lagi Tuhan minta semua apapun yang kita kerjakan mulai hari ini kembali pada posisi hati yang benar. Kita mencintai Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kita melakukan semua karena kita mencintai Dia. Dan yang kedua, kita memberi, mengasihi bukan supaya kita dapat lebih. Tapi karena kita bersyukur untuk apa yang telah Dia kerjakan dalam hidup kita. Biar pengikutan dan kesetiaan kita didasari dengan gratitude and love. Saya nggak panjang-panjang khotbahnya. Karena saudara tadi sudah dengar dari Freddy, sebenarnya saya melengkapi saja. Tapi ini adalah suatu fondasi yang kita harus gumulkan untuk kita miliki. Karena kalau enggak, kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, suatu hari kalau engkau sedang mengalami lembah, kita ngalamin lembah, bisa jadi kita goyah. Loh, aku kan sudah memberi. Kok aku ngalamin ini? Aku kan sudah ngasih Tuhan waktuku dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam saya di AOC misalnya gitu. Saya ini loh udah pelayanan dalam seminggu 7 hari. Pelayanan terus. Kok masih ngalamin ini? Itu berarti kita masih gak punya gratitude. Artinya apa? Aku ngelayani supaya aku dapat lebih. Aku ngelayani supaya aku diberkati. Nah, tapi kalau kita nggak punya itu, kalau kita selalu penuh dengan gratitude, apapun yang ada di hadapan kita, kesulitan apapun, tantangan apapun yang kita alami, kita tetap bisa ngomong, it's okay. Tuhan sudah membeli lebih banyak. Tuhan sudah ngasih terlalu banyak. Aku ngikut Tuhan bukan karena supaya aku dapat, tapi aku ngikut Tuhan karena aku bersyukur. He is too good. Dia terlalu baik buat saya. Dan kita ngasih Tuhan, melayani Tuhan karena cinta. Bukan karena takut. Sehingga suatu hari kalau ada orang mencela kita ngomong, ya aku akan berusaha lebih baik lagi. Tapi kita gak tersinggung. Banyak orang yang pelayanan isinya tersinggung terus saudara. Karena apa? Gak didasari cinta tapi didasari rasa takut. Betul? Misalnya sudah ngasih yang terbaik. Tiba-tiba pemimpin ngomong, kamu hari ini kok kayaknya mainnya galau. Misalnya gitu. Main musik kok kayak gak fokus. Padahal aku udah ngasih yang terbaik loh. Udah latihan 5 jam loh saya. Nah, tapi saudara sekali lagi. Kalau engkau dasar melayani dan mengikut Tuhan ya karena kasih. Ditegur pun gak masalah. Karena apa? Aku gak takut. Aku melayani Tuhan. Bukan karena takut ditegur pemimpin. Aku memberi yang terbaik bukan karena takut diomongin orang. Aku melayani karena aku mencintai Tuhan. Ya. Jadi kita gak gampang tersinggung dalam pelayanan, dalam kerohanian kita, dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini mari kita nyanyikan satu lagu lama. Lagu ini adalah lagu yang selalu dipakai kalau kita mau komit kembali kepada titik yang benar. Judul lagunya adalah Heart of Worship. Coming back to the heart of worship. Saya minta semua kita pejamkan mata kita dan katakan, Tuhan, hari ini saya mau kembali kepada posisi yang paling benar, yaitu tentang apa? Mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan melakukan semua dalam hidup saya ini because I love you. Aku menari, aku menyanyi, aku doa pagi, aku bekerja, aku melayani keluargaku. Aku melakukan semuanya karena aku mengasihi Engkau. Dan aku tidak mengharap kembali
Aku hanya memberi gratitude. Rasa syukur karena apa yang kau sudah kerjakan dalam hidupku terlalu hebat. Terlalu besar. Terlalu ajaib. Tidak bisa aku balas. Mari semua pelayan nyanyikan lagu ini. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Semua tentang kau. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. Semua tentang kau Tuhan. It's all about you, Jesus. Sama-sama kita nyanyikan dari awal biar ini jadi doa dan declare kita. Oh, Tuhan. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's warm that will bless your heart. Bawa kepada Tuhan lebih dari sekadar nyanyian. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. Kau cari yang lebih dalam. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. My heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Sekarang saatnya kita menyelidiki akan hidup kita. Sekali lagi hari ini saya nggak khotbah. Tapi ini adalah hati Tuhan. Tuhan berkata, ayo kembali. Karena saat basic kita dalam setia kepada Tuhan gak kuat, nanti di depan kita akan stumble, kita akan jatuh. Hari ini kembali kepada basic yang mula-mula. Kepada hal yang paling basic. Kenapa kita cinta Tuhan? Kenapa kita mau ikut Tuhan? Kenapa kita mau setia sama Tuhan? Karena kita bersyukur dan mengasihi Dia. Katakan, Tuhan aku mau kembali. Aku mau kesetiaanku kepadamu, pengabdianku kepadamu. Bukan karena upah, bukan karena aku minta lagi lebih banyak. Tapi aku bersyukur, gratitude, karena Engkau sudah terlalu baik. Dan karena aku mengasihi Engkau. Karena aku mengasihi-Mu Tuhan, aku mau setia. Tuhan, kembalikan kami kepada cinta yang mula-mula. Oh, coming back. I'm coming back, Tuhan. Bawa aku kembali. Supaya kami gak salah, Tuhan. Karena kami mencintai Engkau. Karena kami bersyukur Engkau sudah terlalu baik buat kami. Oh, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's
kembalikan kami. Kami tidak mengikut Engkau supaya kami diberkati. Kami tidak mengikut Engkau karena rasa takut. Kalau nggak ikut Engkau, nanti aku rugi. Nanti aku nggak diberkati, nanti aku begini begitu, nanti aku ditegur. Tidak Tuhan, hari ini kami mau kembali. Kami mengikut Engkau dan mau setia padamu. Karena kami memang mengasihi Engkau and love you for who you are. Jangan sampai kami menjadi calon mempelai yang hanya memikirkan aksesoris, yang hanya memikirkan dekor, yang hanya memikirkan gemerlapnya pelayanan. Tapi kami gak pernah cari tahu hatimu. Kami gak pernah ngobrol dan mencintai Engkau seperti Engkau mau dicintai. Forgive us, Lord. It's not about us. Ini bukan tentang gemerlap pelayanan. Ini bukan tentang kewajiban pelayanan. Ini bukan tentang apa kata orang tentang kami. Tapi ini semua karena kami cinta Engkau. Dan kami mau tahu hatimu. Kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau. Karena kami sungguh mau Engkau disukakan. Tuhan, kembalikan kami pada pengertian ini. Jangan sampai kami salah. Menjadi mempelai yang gak peduli sama sang kekasih. Ampuni, ampuni, ampuni Tuhan. Buat supaya gratitude kami terus mengalir di hadapan-Mu setiap hari. Saat kami memberi Engkau, memberi waktu, tenaga, harta kami. Biar yang Engkau cium bukan ketamakan kami. Bukan karena kami pengen dapat lebih, bukan. Kami memberi karena kami bersyukur. Biar yang Kau hirup hanyalah korban syukur kami. Dan rasa bersyukur kami, gratitude kami. Yang Kau cium adalah bau yang harum. Bukan bau yang menjijikan di hadapan. Oh Tuhan, bertobat. Kami mau bertobat hari ini. Kami mau kembali ke posisi yang benar Tuhan. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus.